Bayangkan sebuah alam yang terbungkus kabut abadi dan lapisan es tebal. Tempat di mana dingin membeku diam-diam di balik gulita panjang. Itulah Niflheim, dunia es dan kabut dalam kosmologi Nordik. Dalam mitos kuno bangsa Viking, Niflheim bukan sekadar lanskap beku. Ia adalah saksi bisu terbentuknya alam semesta. Tempat roh-roh bernasib jauh dari gemerlap Asgard berdiam dalam kesunyian. Apa yang tersembunyi di balik kabut beku ini? Inilah perjalanan menelusuri Niflheim. Dari asal mula tercipta, hingga perannya dalam kisah akhir zaman. Kita akan mengikuti jejak Sang Purba, mengintip kerajaan kematian milik Hel, hingga memahami makna filosofis dari kabut dingin ini. Semua akan terungkap perlahan, seperti kabut yang menyingsing, mengajak kita merenung tentang hidup, mati, dan siklus abadi alam semesta. Dalam semesta Nordik, Niflheim menjadi simbol kontras kehidupan dan kematian. Dunia ini hadir sebagai misteri, yang memisahkan dimensi para dewa dan manusia. Dengan kabutnya yang tebal, setiap cerita tentang Niflheim selalu memberi kesan dingin, misterius, sekaligus menakjubkan, membuat para pendengar saga merasa seolah berjalan di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Menurut tradisi Edda Prosa, Niflheim merupakan salah satu dari dua alam purba yang muncul dari kekosongan Ginung Agap. Satu lagi adalah Muspelheim, dunia api dan panas. Niflheim berada di arah utara Ginung Agap, tertutup kabut beku. Sedangkan Muspelheim berada di selatan, dengan api yang berkobar tanpa henti. Pukul 1.38. Pertemuan es dan api inilah yang menyalakan titik awal kehidupan. Tetesan cairan dari Niflheim, yang mencair oleh semburan panas Muspelheim, membentuk Ymir, raksasa pertama, dan nenek moyang semua Jotun, para raksasa. Dari tubuh Ymir yang akhirnya diakhiri oleh para dewa, darahnya menjadi lautan, dagingnya menjelma daratan, tulangnya berubah menjadi gunung, rambutnya menjadi pepohonan, dan tengkoraknya diangkat tinggi, menjadi kubah langit yang menaungi dunia. Begitulah, dari makhluk yang lahir oleh dingin Niflheim dan panas Muspelheim, seluruh alam semesta Nordik mulai terbentuk. Dalam kisah ini, Niflheim layaknya pilar kebangkitan alam semesta. Ia menyimpan es primordial, yang ketika bertemu api, meneteskan kehidupan pertama. Hal ini menegaskan peran Niflheim sebagai sumber segala sungai dan lautan. Karena di kedalaman dunia es ini, terdapat sebuah sumur purba bernama Hvergelmir, sumur raksasa yang airnya mengalir ke seluruh penjuru jagat Nordik. Dalam konteks kosmologi Nordik, Niflheim bukan sekadar dunia kematian, melainkan fondasi kelahiran alam semesta itu sendiri. Tanpa pertemuan panas dan dingin ini, kehidupan takkan pernah muncul. Legenda ini menekankan filosofi penting bangsa Viking, bahwa segala sesuatu lahir dari dualisme, cahaya dan kegelapan, api dan es, hidup dan mati. Niflheim digambarkan sebagai alam beku terluas. Kabut tebal mengaburkan pandangan. Suhu menjulang tak terhingga dinginnya. Dan salju abadi menutupi segala sesuatu. Seolah dunia ini membeku di luar waktu. Di dalam dunia ini terdapat sumur legendaris Hvergelmir, yang menjadi hulu sungai-sungai besar bernama Elifagar. Sungai-sungai Elifagar ini membawa cairan beku beracun, yang konon mampu menghantui seluruh jagat. Salah satu di antaranya, Sungai Gol, mengalir tepat di dekat gerbang masuk Helheim, kerajaan orang mati. Kondisi Niflheim pun menjadi sangat kontras dengan alam asal Muspelheim. Jika Muspelheim bagaikan panas membara, maka Niflheim adalah kebalikannya. Wilayah kelam, gelap, sunyi, dan dipenuhi kesunyian kematian. Meski sering disamakan, Niflheim bukan sekadar tempat orang mati. Ia adalah inti kelam semesta, sumber awal yang dikelilingi akar-akar pohon dunia, Yggdrasil. Berbeda dengan Helheim, yang merupakan wilayah spesifik bagi arwah manusia. Niflheim mencakup seluruh aspek kematian alami. Dalam mitologi Nordik, ia bukan neraka penyiksa, melainkan fondasi sunyi tempat segala sesuatu bermula dan kelak berakhir. Penduduk mitologis Niflheim adalah para Jotun es,
Raksasa kutub bertubuh dingin membiru, bermata pucat seperti salju, dan bernafas seperti badai musim dingin. Selain itu, terdapat pula roh-roh gelap, yang berkelana tanpa wujud pasti, sebuah gambaran nyata dari suasana beku, yang mengakar dalam kepercayaan Nordik. Para penyair Viking sering menggambarkan Niflheim sebagai dunia yang lebih sering terdengar daripada terlihat, karena kabutnya terlalu tebal untuk ditembus pandangan. Yang terdengar hanyalah derasnya sungai Elifagar, retakan es yang pecah perlahan, dan gemuruh gletser raksasa yang bergeser dalam keabadian. Gambaran ini membuat Niflheim terasa nyata, sekaligus menakutkan. Namun justru karena itulah, ia memikat imajinasi para penganut mitologi Nordik kuno. Di pusat Niflheim berdiri sebuah istana megah bernama Eljutnir, kediaman Hel. Dewi kematian berwajah setengah hidup, setengah membusuk. Hel adalah putri Loki, yang dikutuk oleh Odin, dijatuhkan ke dunia dingin ini, dan ditugaskan memerintah alam kematian. Wilayah kekuasaan Hel dikenal sebagai Helheim. Tempat ini diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang tidak mati di medan perang, mereka yang wafat karena usia tua, penyakit, atau nasib hidup yang sunyi dan biasa. Di gerbang istana Eljutnir, mengalir sebuah sungai dingin bernama Gol, sungai yang menjadi batas antara dunia kehidupan dan dunia kematian. Untuk menyeberanginya, setiap roh harus melewati sebuah jembatan emas bernama Gjalarbru, yang dijaga oleh seorang penjaga perempuan bernama Emgur. Dalam salah satu kisah, Odin sendiri menjatuhkan Hel ke dalam Niflheim, lalu menugaskannya memerintah dunia kematian, bukan sebagai algojo, melainkan sebagai pengatur keseimbangan akhir kehidupan. Di dalam istananya yang dibentengi tembok tinggi dan gerbang besar berlapis emas kusam, Hel mengumpulkan para pengikutnya. Istana itu sendiri disebut Eljutnir, yang berarti yang disiram kesengsaraan. Namun kesengsaraan di sini bukanlah siksaan api atau jeritan tanpa akhir, melainkan kesunyian, keheningan, dan penerimaan bahwa perjalanan hidup telah usai. Berbeda dengan gambaran neraka dalam banyak budaya lain, kerajaan Hel tidak dipenuhi api, tidak pula cambuk dan hukuman abadi. Ia dingin, diam, dan netral. Hel menampung jiwa-jiwa dengan ketenangan yang suram, melambangkan transisi alamiah menuju takdir kematian. Keberadaan Hel di Niflheim merepresentasikan keadilan kosmik dalam mitologi Viking. Ia bukan penguasa yang kejam, melainkan penjaga keseimbangan antara dunia kehidupan dan kematian. Perannya memastikan bahwa setiap roh menemukan tempatnya sendiri, tanpa penghukuman berlebihan, dan tanpa imbalan istimewa. Hanya ketenangan dingin, dan waktu yang berhenti mengalir. Saat akhir zaman tiba, Ragnarok, Niflheim kembali terlibat dalam perjuangan kosmik terakhir. Dalam ramalan kuno terdengar tanda dari ujung dunia es. Seekor ayam jantan berbulu gelap keabu-abuan, berkokok dari jantung Helheim, menjadi isyarat bahwa kehancuran telah dimulai. Dewi Hel pun membuka gerbang kerajaannya, memanggil pasukan mayat, roh-roh yang telah lama membeku dalam kesunyian, untuk berlayar bersama Loki menuju medan perang terakhir para dewa. Dari dunia kabut dan es, kematian sendiri bangkit sebagai kekuatan kosmis. Namun kisah tidak berakhir dalam kehancuran semata. Dalam syair Edda dan saga kuno, setelah pertumpahan darah terakhir, dua dewa terkasih, Balder dan Har, akan kembali keluar dari gerbang Helheim. Mereka berjalan menembus kabut Niflheim, menuju dunia yang telah hancur, untuk menandai kelahiran kembali semesta. Es yang dahulu membunuh, kini menjadi saksi lahirnya kehidupan baru. Niflheim sendiri tidak lenyap, seperti kutub utara yang tak pernah sepenuhnya mencair. Dunia es ini tetap berdiri, sunyi, dingin, abadi, mengikat siklus hidup dan mati, yang terus berulang tanpa akhir. Dalam mitos Nordik, kehancuran bukanlah penutup, melainkan gerbang menuju permulaan baru. Niflheim pun menjadi lambang kesunyian sebelum kebangkitan. Secara simbolis,
Es melambangkan kekosongan, keheningan, dan kepastian bahwa segala yang hidup akan berakhir. Sementara kabut melambangkan ketidaktahuan, batas antara dunia manusia dan dunia gaib, tirai tipis antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Niflheim berdiri berlawanan dengan Muspelheim, mencerminkan filosofi dualisme Nordik. Api mencipta, es membekukan. Api menghancurkan, es mengawetkan. Dua kekuatan ini saling meniadakan, namun juga saling membutuhkan. Dalam pandangan bangsa Viking, kematian bukan kutukan, melainkan bagian alami dari keberadaan. Bukan akhir yang menakutkan, tetapi tahap dalam perjalanan panjang kosmos. Dewi Hel, dengan wajah setengah hidup dan setengah mati, menjadi simbol penerimaan bahwa terang dan gelap tak pernah benar-benar terpisah, bahwa kehidupan selalu berjalan berdampingan dengan kematian, dan bahwa di dalam dingin terdalam tersimpan kebijaksanaan purba. Niflheim juga mengajarkan bahwa di balik kehancuran selalu ada benih pembaruan. Es mencair, menjadi air, air mengalir, menjadi kehidupan. Kabut tersingkap, membuka pemahaman. Bangsa Nordik memahami bahwa manusia kecil di hadapan kosmos, namun bermakna, karena mampu menerima kefanaan. Kabut Niflheim tidak hanya menyelimuti kematian, tetapi juga menyembunyikan rahasia kehidupan. Dari Ymir yang membeku, hingga kerajaan Hel yang sunyi, dunia ini adalah halaman gelap dalam kitab kosmologi Viking. Namun justru di sanalah makna terdalam disimpan. Kita telah melintasi lorong-lorong dingin, dipenuhi simbol hidup dan mati. Lalu, apa arti Niflheim bagi kita hari ini? Mungkin, ia mengingatkan bahwa setiap akhir selalu membawa permulaan, bahwa kehancuran tidak selalu berarti kehilangan, tetapi perubahan. Terima kasih telah menjelajahi Niflheim bersama Ruang Fiksi. Jika kamu terpesona oleh keindahan saga Viking dan ingin menelusuri dunia mitos lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang dunia legenda apa yang ingin kita bahas berikutnya. Karena dalam dingin kabut Niflheim tersimpan rahasia tentang harapan, kelahiran kembali, dan kehidupan yang menunggu di balik gelapnya kematian.